Halo para siswa teknik komputer dan jaringan, perkenalkan nama saya Elektra. Saya adalah kecerdasan buatan yang dirancang oleh Pak Dharma Palalangan sebagai asisten virtualnya. Saya akan membantu Pak Dharma mengajar di kelas ini sebagai narator materi pembelajaran TKJ. Mari kita mulai pembelajarannya. Pelajaran kita kali ini adalah dasar desain grafis, dengan judul perkembangan bitmap dan vektor. Para siswa sekalian, perkembangan dunia gambar digital dalam berbagai bentuk menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan image atau citra terhadap sesuatu objek atau benda. Perkembangan ini tak lepas dari semakin kencangnya laju perkembangan hardware pencipta image maupun pengelola hingga pencetakan yang sangat bervariasi. Di sisi perangkat lunak, pengolah grafis termasuk kategori yang memiliki penggemar yang sangat banyak mengingat tingkat aplikatifnya yang relatif tinggi dibandingkan dengan pemrograman atau jaringan. Software pengolah gambar secara umum terbagi dalam dua bagian besar meskipun tidak mutlak, yaitu pengolah bitmap dan vektor. 1. Bitmap adalah gambar bertipe raster. Mengandalkan jumlah piksel dalam satu satuan tertentu. Semakin rapat piksel maka semakin baik kualitas gambar. Sebaliknya jika dipaksa diperbesar akan terlihat pecah. Besar file yang dihasilkan cenderung besar. Contoh bitmap adalah BMP, JPG, GIF. 2. Vektor adalah serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk, garis, dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Ukuran file relatif kecil dan jika diubah ukurannya kualitasnya tetap. Contoh file vektor adalah WMF, SWF, CDR, dan AI. Dan sering dipakai dalam membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clipart, dan sebagainya. Suatu foto atau gambar bisa direpresentasikan dengan format bitmap dalam ribuan titik piksel warna-warni yang membentuk suatu pola. Pada file bitmap dikenal dua istilah penting, yaitu 1. Resolusi atau jumlah titik persatuan luas, yang akan mempengaruhi ketajaman dan detail file bitmap. Biasanya dinyatakan dalam satuan dpi atau dot per inch. 2. Intensitas atau kedalaman warna, yang akan menentukan kualitas warna gambar secara keseluruhan. Biasanya dikenal istilah 256 warna, high color, true color, gradasi abu-abu, serta hitam putih. Konsep warna. Dalam pengolahan image, dikenal dua macam warna paling populer yang menjadi standar internasional, yaitu RGB dan CMYK. 1. RGB adalah singkatan dari red, green, blue. 3 warna dasar yang dijadikan patokan warna secara universal atau warna primer. Dengan basis RGB, seorang desainer bisa mengubah warna ke dalam kode-kode angka sehingga warna tersebut akan tampil universal. Dasar warna ini menjadi standar pasti dalam konteks profesional, seorang desainer tidak bisa mengatakan sebuah warna berdasar pertimbangan subjektif. Misalnya, biru muda menurut orang awam adalah birunya langit di siang yang cerah, hal ini bisa jadi berbeda bagi orang lain dengan pertimbangan yang lain pula. Untuk menyamakan persepsi dalam definisi warna, perlu adanya standar internasional dalam konteks kerja profesional. Dengan standar RGB, seorang desainer dapat mengatakan warna dengan komposisi angka yang jelas, warna biru memiliki komposisi perpaduan antara unsur red, green, blue dengan derajat angka untuk R, 115G, 221B, 240. 2. Standar warna internasional lainnya yang digunakan untuk dunia percetakan adalah C, M, Y, K yang merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan K yang mewakili warna hitam. Seperti halnya RGB, C, M, Y, K menggunakan standarisasi warna dalam koordinat. Range-nya antara 0 sampai 100 sehingga kehadiran unsur K sangat menentukan. Berapapun koordinat CMY-nya, selama K-nya 100 maka warna tersebut akan jadi warna hitam. CMYK merupakan standar warna berbasis pigment-based, menyesuaikan diri dengan standar industri printing. Sampai saat ini dunia cetak mencetak memakai 4 warna dasar dalam membuat warna apapun. Penggunaan perangkat lunak pengolah gambar ditujukan untuk dua kepentingan utama, untuk web dan cetak. Keduanya saling bertolak belakang, untuk cetak, ukuran besar dan kualitas terbaik adalah yang paling dominan. Sementara, hal paling utama dalam membuat grafis untuk web adalah menciptakan file sekecil mungkin.
Web gambar cukup membutuhkan gambar RGB dengan resolusi 72 dpi, sedangkan untuk kebutuhan cetak memakai tipe atau CMYK dengan resolusi 300 dpi. Standar resolusi tersebut sudah umum dan berlaku secara luas. Nilai tersebut merupakan resolusi paling reliable untuk dapat dilihat dengan mata manusia. Jika resolusi semakin tinggi, mata manusia tidak akan dapat mengetahui bedanya. Oleh sebab itu, 300 dpi dianggap nilai yang cukup untuk dicetak. Lain halnya dengan teks, dibutuhkan resolusi yang lebih besar yakni 400 dpi. Mengingat pada teks biasanya terdiri dari satu warna. Resolusi dan size sangat mempengaruhi besarnya file. Contoh, pada sebuah gambar CMYK dengan ukuran 2x2 inch dan resolusi 300 dpi. Maka ukuran filenya kira-kira sebesar 2x300 x 2x300 sama dengan 600 x 600 sama dengan 360.000 sama dengan 8,58 MB. Baik siswa-siswi TKJ yang hebat, mari kita masuk ke dalam latihan. Jawablah pertanyaan berikut ini, dan tulis jawabannya di catatan kalian masing-masing. 1. Tuliskan apa nama mata pelajaran kalian hari ini. 2. Tuliskan apa pengertian bitmap. 3. Tuliskan apa pengertian vektor. 4. Tuliskan apa pengertian resolusi. 5. Tuliskan apa pengertian dari intensitas. 6. Tuliskan apa kepanjangan dari CMYK. Kemudian, silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil dan menjawab pertanyaan dari teman atau guru. Saya Elektra Asisten Virtual Pak Dharma Palalangan, mengucapkan sampai berjumpa pada materi berikutnya.